Selamat malam semuanya, balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Konspirasi yang libur akhirnya kembali lagi di sini. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas anak hilang is back. Ya, baru tapi ini Kasus masih anak hilang yang baru masih anget banget ya. Ini menjadi salah satu kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan. Karena hilangnya juga belum lama, sebulan lalu ya. Iya. Yes, ini adalah salah satu request juga dari Pak pendengar Opini Tengah Malam, yaitu Gaby Petito. Ya, ada webnya gitu Bim. Jadi sekarang lu masih bisa buka webnya, nanti diupdate kata dia daily. Oke. Sampai Where's Gaby? Where's Gaby ya. Jadi si Gaby Petito ini ya, mungkin singkat cerita aja ya, gue sedikit ceritain ya. Dia adalah traveler ya, mungkin selebgram gitu ya. Yang dia berkeliling ke beberapa destinasi sama pasangannya. Tapi akhirnya si Gaby Petito ini menghilang, pasangannya balik sendiri. Benar. Dan pasangannya tidak mau membuka mulut sampai sekarang. Gitu. Nah, ini akan menjadi konspirasi yang menarik banget ya. Kita akan bahas, kita akan kupas tuntas karena ini konspirasi yang masih hangat dan baru. Kita pecahkan. Mari kita pecahkan. Kalau kata Kraken Egg. Gitu. Oke, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar yang dengerin sampai sekarang ya? Thank you banget udah follow, share juga yang Dead Internet Theory ya. Itu wow banget, responnya positif banget. Kita masuk top episode juga di sana ya, gara-gara episode tersebut. Dan tentunya segmen anak hilang ini kembali menghiasi setelah kita seminggu ya. Ketika kita seminggu menghilang, kita balik dengan membahas anak yang hilang. Tapi mungkin ini dari awal kita bilang ya, maksudnya kita tetap turut berduka ya. Takutnya kita ketawa-tawa ntar ada yang bilang kayak kok malah ketawa-tawa nih bahasnya. Tujuan kita ngebahas ini adalah salah satunya kita juga mempertanyakan kemana sih sebenarnya si Gaby ini kan. Kalau emang kita bisa, mungkin teori kita bisa menyelesaikan masalahnya ya mungkin bisa membantu juga kan. Nanti kita kirim podcast kita ke FBI. Mantap. Kayak gitu. Tapi seriusan, gue di sini dengan kronologi kita akan bahas detail dari awal sampai akhirnya. Kita akan benar-benar kupas tuntas ya kasus Gaby sampai terakhir tuh di sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 1 Oktober ya. Gitu update-nya terakhir, berarti nih kita cari tuh terakhir di sini di tanggal 1 Oktober, dan semoga gue berharapnya kasusnya cepat terselesaikan aja sih. Sebenarnya tuh kenapa sih, apa yang terjadi sama si Gaby ini. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke Gaby Petito ya. Travelers yang hilang gitu, dan semoga kasusnya cepat selesai juga. Karena ini menurut gue masih unsolved banget. Jadi kita juga masih coba kolek data dari yang udah ada juga ya. Gitu, dan belum dibahas di Indonesia, masih susah juga nyari datanya. Jadi masih kebanyakan artikel-artikel luar gitu. Lebih ke kronologinya. Mungkin ini adalah nanti dari opini-opini gue Faris Fedrian ya. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Karena ini juga masih ongoing juga, kita mencoba menemukan Gaby. Nah, backgroundnya ini ya. Jadi itu Gaby atau Gabriel Venora Petito lahir pada 19 Maret tahun 99. Wow, mudah banget. Gue udah lihat Instagramnya juga sih, cakep sih. Gaby Petito ini cakep nih. Dia tuh lahir di Blue Point, New York gitu ya. Dia seorang influencer di sosial media yang memiliki 1 juta followers. Followersnya sekarang udah lebih banyak lagi, setahu gue. Tambah banyak lagi gitu. Nah, selama masa SMA Gaby tuh udah terlihat banget nih suka banget sama traveling, dilihat dari posan-posan media sosialnya. Gitu. Emang gue udah sempet cek juga sosial medianya tuh emang banyak banget nih, dia suka banget sama jalan-jalan lah. Travelgram dia memang. Betul. Gitu. Dan pada Maret tahun 2019 ia berpacaran nih sama Brian Laundrie yang bertunangan pada Juli 2020. Oke, jadi tunangan nih ya. Tidak berapa lama setelah bertunangan, Gaby dan Brian melakukan kehidupan nomaden dalam mobil van untuk mengunjungi taman-taman nasional di AS bagian barat dan mendokumentasikannya di Instagram dan YouTube. Yes, benar. Jadi seru sih sebenarnya hidupnya dia tuh seru. Gue suka banget sih gimana dia jalan-jalan traveling tuh cuma van warna putih aja gitu. Ya kan? Dan perjalanan itu awalnya direncanakan berlangsung selama 4 bulan, tetapi Brian pulang ke Florida sendirian pada 1 September 2021. Sendiri. Keren ya. Sendiri loh, Riz. Udah akhiri podcast ini. Akhiri podcast ini. Karena pelakunya adalah Brian ya gitu. Tapi sampai sekarang dia masih bungkam gitu. Belum banyak
Iya. fakta Udah. sih, tapi sebenarnya Justru dia bungkam malah meyakinkan gua. Iya. iya sih, kita ya bukan suzon, tapi FBI juga udah ngasih surat pengeluaran apa sih dia tersangkanya kan, setahu gue. Bukan, Bukan masih person of interest. Oh iya, Jadi person. orang yang diamatin lah, terkait dia, ada kaitannya lah sama kasus dicurigai, masih dicurigai. Iya, menarik gitu. Nah, mungkin kronologinya nih ya, pada tanggal 2 Juli 2021. Oke, kita mulai dari tanggal 2 Juli 2021. Dari awal banget. Gabby Petito dan Brian Laundrie ini memulai perjalanannya, dia meninggalkan New York gitu ya. Jadi ini dia naik van ya, Fet ya? Iya, udah naik Gitu. van dia. Kenapa nggak Avanza ya? Padahal lebih irit ya, Iya, Bim. lebih irit. Avanza bikin enak. Iya sih, bener sih. Udah gak ada yang make anjing. Habis itu pada 5 sampai 31 Juli 2021 dilihat dari posan Instagram ya, serta review yang di situs nih Ini kayak thedirt.com ini punya dia. bukan, ini kayak situs-situs apa ya? Mungkin review-review suatu tempat gitu. mungkin. Oke. Ibaratnya kayak satu platform lah ya untuk kalian review-review di sana ya. Ya, berarti masih hidup lah nih si Gabby. Masih gitu. Gabby dan Brian berpergian ke Kansas, Colorado dan Utah. Gitu ya. Beberapa tempat yang mereka kunjungi yaitu Monument Rock, Colorado Springs, Great Sand Dunes, Zion National Park, and the Narrow. Terus ada Bryce Canyon, Mystic Hot Springs hingga Mesa Arcs gitu ya, daerah-daerah puncak lah. Bogor sana dikit lah. Bogor sana dikit lah itu lah gitu. Jadi pada 28 Juli nih ya, mereka membuat situs nomadistatic.com. Situs tersebut juga dikunjungi sampai saat ini dan membawa pengunjung ke kanal YouTube Nomadic Static Ya, gitu. Itu punya dia nih Channelnya. Berarti masih aman lah sampai 28 Juli masih ini 28 aman. Juli dia masih update lah ya. Iya. Masih buat konten ibaratnya kan. Nah, pada 12 Agustus 2021 nih ya, polisi dari Moab, Utah merespon laporan seseorang yang melihat Brian memukul Gabby. Gitu. Ini udah mulai satu fakta nih ya. Si Brian memukul Gabby gitu. Jadi ketika petugas kepolisian datang, Gabby tampak menangis, lalu mengeluh tentang kesehatan mentalnya yang berkisah bahwa ia dan Brian kerap cekcok. Jadi ini udah mulai cekcok nih. Gitu. Apakah mungkin perjalanan 1 bulan selama kalau tunangan kan sebelum dia jalan-jalan bareng mungkin ketemu juga jarang-jarang kali ya, mungkin ya, aktivitas masing-masing ya. Tapi kali ini kan mereka ketemu nih udah setiap hari nih selama sebulan. Nah, mungkin akhirnya mulai timbul kali tuh ada perselisihan dan lain sebagainya. Tapi ternyata Brian ini mulai main tangan ternyata. Dan dilihat ya sama salah satu mobil di sana lah. Gitu. Tapi Brian malah mengaku ia dipukul oleh Gabby setelah mereka terlibat percecokan gitu. Nah, ini akhirnya menjadi punya dua statement yang berbeda. Gimana Gabby merasa orang ngelihat Gabby dipukul ya, tapi Brian bilang dia yang dipukul. Iya, ngakunya gitu. Gitu. Dan akhirnya petugas kepolisian saat itu tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Gabby dan Brian hanya diminta untuk tidak bermalam bersama. Gabby kemudian tetap di van sementara Brian menginap di hotel. Gitu. Kenapa nggak kebalik sih anjir ya? Bukan enakan di hotel ya, di van ya. Jadi kan mungkin fannya Gabby kali. Oh iya jadi ntar dimaling. Patungannya lebih banyak. Iya, patungannya lebih banyak. Nah, akhirnya tanggal 19 Agustus 2021 nih, sebuah video diunggah ke kanal YouTube Nomadic Static. Video itu memperlihatkan keseruan perjalanan Gabby dan Brian. Masih gitu. Update tuh, Bim. Masih mesra kalau lihat videonya, masih mesra. Rekaman lama ya dah. Apa? Rekaman lama sebelum berantem. Bisa jadi gitu. Iya, pasti rekaman lama sebelum berantem. Pasti rekaman lama. Cuma mungkin pas lagi dia pisah tuh si Brian atau Gabby ngedit kali kan. Iya. Untuk diupload ke channel YouTube-nya. Nah, mungkin lanjut nih, boleh nih. Jadi lanjut ke tanggal 21 Agustus 2021. Gabby dikabarkan menghubungi ayahnya dari hotel. Ia kala itu meminta sang ayah untuk memesankan makanan melalui Uber Eats dan mengatakan bahwa listrik sedang padam. Oke, jadi mungkin kayak ini ya, makanan online, GoFood gitu ya. Gak nyari makan ya. Iya kan? Apa mungkin lagi ini kali ya, Kurung. Irit. Iya, Udah liar anjing, teorinya udah liar anjing. Ya, terus ya berarti kita anggap lagi irit aja dah. Lagi irit ya, kita lagi irit dulu gitu kan. Oke, lanjut ke 24 Agustus 2021. Jadi ada seorang saksi melihat Gabby dan Brian check out dari Hotel Fairfield Inn and Suites di Salt Lake City, Utah. Ini adalah terakhir kali Gabby diketahui keberadaannya gitu. Terakhir ke tracking di sini ya berarti ya? Iya, berarti udah nggak tahu lagi nih dia ada di mana. Berarti dia nginep di hotel terakhir ya?
Gitu. Menarik nih. Lanjut ke 25 Agustus 2021, Gaby terakhir kali menghubungi ibunya melalui FaceTime. Ia mengatakan hendak pergi dari Salt Lake City ke Grand Teton dan kabarnya ia mengatakan kepada ibunya ia tidak yakin hubungannya dengan Brian akan berakhir seperti apa. Gitu. Dan juga post Instagram terakhir fotonya sedang berada di Monarchs World in Ogden, Utah. Tapi diduga ini adalah foto yang disimpan sebagai draft. Oke, jadi nelpon ibunya ya. Dan nelpon ibunya kalau dia kayaknya nggak tahu nih hubungannya dia sama si Brian ini akan lanjut apa enggak. Bener, nggak Gitu, yakin. Mungkin yes. udah ketahuan sifat-sifatnya kali Bim ya. Iya, menurut gue itu sih. Mungkin kita coba bahas di sini dulu kali ya. Gue kepo sih, maksud gue apa sih kira-kira yang ngebuat Brian ini sekasar itu sama si Gaby gitu kan. Kalau dari pandangan gue pribadi ya karena mereka kan mungkin nih gue nggak tahu sih apakah ini adalah perjalanan pertamanya mereka traveling 4 bulan ya. Lu berdua doang sama orang itu pasti lu ada cekcok lah. Pasti ada cekcok gitu loh. Berbeda pendapat gitu. Tapi cara menyelesaikan cekcoknya ini kayaknya baru ketahuan nih sifat aslinya Brian itu kayak gimana. Tapi gitu. yang gue tahu katanya sebelum mereka berpacaran ini tuh teman-temannya udah bilang katanya si Brian ini orangnya toksik gitu loh. Udah ada ketahuan gitu katanya. Cuma tetap aja si Gaby tetap sama si Brian ini jalinin hubungan. Iya kan mungkin ya namanya juga orang pacaran ya. Terkadang kan kayak lu nggak tahu apa-apa gitu. Yang tahu gue sama dia. Iya gitu. Oke lanjut. Oke, lanjut ke 27 Agustus 2021. Jadi Gaby mengirimkan pesan ke ibunya dan teman-temannya bahwa ia akan pergi ke Yellowstone. Dan di tanggal 29 Agustus 2021, Gaby yang seharusnya bertemu dengan seorang temannya di Yellowstone, ia nggak muncul gitu. Oke, berarti dia udah bener-bener terakhir dari hotel si Salt Lake ini mau ketemu temannya tapi nggak muncul ya? Apa mungkin si Brian? Aduh, jadi Suzon aja. Susan, kita lanjutin dulu dah. 30 Agustus 2021. Terkirim pesan terakhir dari ponsel Gaby untuk ibunya. Pesan itu berisi no service in Yosemite. Tetapi ibu dari Gaby melalui kuasa hukumnya mengaku tak percaya bahwa pesan itu dikirim oleh si Gaby. Gitu. Dan terakhir 1 September 2021, Brian Laundrie kembali ke Florida. Ia pulang sendiri tak bersama Gaby gitu. Yes. Yang darinya 4 bulan, taunya cuma sebulan langsung balik sendiri. Dan Instagramnya si Brian Laundrie gila komennya bro. 100.000 dihujat komen. sama netizen. Kemana Gaby? Iya. 100.000 komen. gue. Lu 100.000 komen, Fed. 100 ribuan komen. Gila, gue sampai mikir, wah gila. Orang udah pada bilang kayak ya lu kemana Gaby gitu loh. Dia yang dipertanyaan karena gak make sense. Lu pergi berdua balik sendiri dan lu gak bungkam. Tapi lu untuk SMS terakhirnya Gaby apakah itu? Tapi kalau dari analisis gue ya mantap. Kayaknya dia Anabel meninggal nggak meninggal sih, maksudnya menghilangnya tuh pas tanggal berapa tadi yang pas Yellowstone tuh? Yang pas nggak datang ke temennya ya? Iya, jadi kan yang ngirim pesan sebelumnya itu Gaby sih menurut gue. Dia Ngirim 27. pesan ke mamanya. Oh 30 dong Kan berarti. 27 Gaby ngirim pesan tuh. Terus 29 harusnya dia datang ke Yellowstone. Benar. Tuh. 30 dia ngirim. Menurut gue yang mamanya. tanggal 27-nya dia ngirim pesan itu masih dia tuh. Ke temennya? Iya. Tapi udah dihilangin sama entah atau sama Brian atau apa. Jadi dia nggak datang tuh. Benar. Iya. Dia bisa Riz. Menurut Itu gue tanggal juga 30 SMS ibunya lagi. Nah Ya, itu yang tanggal 30 udah bukan dia. mungkin si Brian-nya. Menurut gue yang 27 itu masih Gaby. Iya. Karena nggak mungkin kan misalkan itu Brian pura-pura jadi Gaby, dia ngirim pesan ke mamanya yang dia nggak bakal datang gitu. Iya. Iya sih, benar. Pasti Setuju juga sih. takut ngadu gak sih Riz? Ketemu temennya ngobrol Iya. gitu. Kayak diapain aja segala macem. Bisa aja kan nanti temennya disuruh hubungin kayak bapak maknya kan suruh jemput gitu. Ketahuan deh. Tapi menurut gue nggak tahu sih ya. Ini jatuhnya ya bukan sozon sih ya. Tapi apakah disebutnya apakah si Brian nih let's say sebut aja beranggapan aja berasumsi aja ya teori gila aja ya. Kalau seandainya misalnya quote on quote-nya Brian itu ngebunuh misalnya. Apakah direncanakan atau sebenarnya accident sebenarnya sih? Kayak menurut gue kecelakaan sih. Ya akhirnya makanya si Brian-nya juga takut akhirnya mau buka mulut. Iya. Gitu. Karena kan ya kita akhirnya semua sama-sama tahu kalau Gaby meninggal. Iya kan? Gaby akhirnya meninggal gitu. Mungkin Faris boleh bacain dulu nih Gaby dilaporkan hilang nih. Oke, Gaby dilaporkan hilang. Pada 11 September, keluarga Gaby akhirnya memutuskan untuk melaporkan orang hilang ke polisi di Suffolk County, New York. Pencarian terhadap Gaby pun dimulai.
Keadaan semakin mencurigakan ketika Brian menolak untuk memberikan pernyataan kepada penegak hukum dan menunjuk seorang pengacara untuk mewakili dirinya berbicara. Sikap Brian membuat polisi menetapkan sebagai person of interest atau seorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan kejahatan dalam kasus ini. Hal tersebut dikarenakan Laundrie yang terus menutup mulutnya dan terus menolak berbicara dengan pihak penyelidik. Pencarian Gabby pun terus berlanjut, namun pada 17 September, orang tua Brian melaporkan bahwa Brian menghilang selama 3 hari. Sebelumnya, ia pamit untuk pergi hiking sendirian ke Carlton Reserve, sehingga polisi melakukan 2 pencarian terhadap Gabby dan Brian. Itulah. Ini Langsung katanya pengacara, bro. Iya. Kalau orang gak bersalah kayak gue gitu, Gabby bener-bener hilang ya, pacar gue bener-bener hilang, gue ladenin lah polisi anjing buat ngebantu nyari di mana. karena lu juga pasti nyari kan. Bener. Lu harusnya nyari juga gitu, bukannya lu malah ketakutan. Menurut gue juga nyambung sama yang tadi kita omongin tuh kayaknya. Dari tanggal berapa 27 udah hilang kan. Menurut gue dia bungkam gara-gara ngulur-ngulur waktu dah. Jadi biar dia bisa persiapan buat kabur. Iya. Terus katanya dia bilang hilang 3 hari dan dia baru ngelapor gitu loh. Katanya isunya tuh keluarganya ikut campur tangan si Brian cabutnya ini. Jadi dikasih waktu gitu dan baru ngelapor setelah 3 hari Brian hilang. Iya, Tapi gitu. mungkin ini kali, kan dia udah biasa traveling, mungkin dikira udah biasa lah dia pergi gitu berapa hari, cuma kok nggak ngubungin balik gitu keluarganya, mungkin gitu kali. Kayak gini, keputusan dia pergi traveling aja juga aneh. Nyet, tunangan lu lagi hilang. Ya namanya juga Ya kan, traveler. Tapi tunangan lu lagi hilang lu malah Iya. traveling anjir. Yang paling aneh bungkam sih nggak mau cerita dah. Ngasih sedikit aja nggak mau loh. Sedikit aja padahal ya. Ya udah fix dia lah, anjir, siapa lagi bro. Iya Pengacara, kalau ada pengacara datengin ya udah jelas pasti ada yang salah lah. Tapi sebagai polisi nggak boleh nahan gitu ya Bim. Nggak boleh kalau seandainya nggak ada. Nggak ada bukti. Padahal ada udah bukti. jelas tuh kayak jalan pergi berdua, pulang Nggak ada cuma buktinya. sendiri, nggak boleh ya? Belum. Makanya dia akhirnya sekarang kan jadi orang yang dicari juga kan. Iya Nah benar. dia tuh target utama polisi sebenarnya kayak dia sebenarnya, karena udah nggak ada siapa lagi gitu. Kita aja mikir dia Bim, apalagi polisi ya. Iya Iyalah. kan. Kita aja yang awam Udah aja tinggal pasti mikir ditangkap dia. anjir kayaknya sebenarnya dah. Harusnya dia ditangkap, cuma dia pergi aja. Yang sampai sekarang kita kan belum tahu kan ke Gabby itu meninggalnya kenapa. Ya, Ya kan. Mayatnya pun juga nggak tahu kan. Maksudnya kayak gimana kondisinya kan. kondisinya udah tapi penyebabnya udah. Nanti ada nih abis ini. Oke, gue bacain dulu deh ya. Jasadnya akhirnya ditemuin nih ya. Pada 19 September, polisi dan agen FBI ini melakukan pencarian di Taman Nasional Wyoming, menemukan sesosok jasad. Jasad itu terletak di daerah terpencil di hutan nasional Bridger-Teton, dekat perkemahan Spruce Creek Dispersed. Nah, lokasi tersebut sebelumnya direkam oleh blogger yang tengah melakukan perjalanan dan melalui taman tersebut gitu ya. Pada 29 Agustus ditemuin ya. Nggak mungkin gara-gara ada kayak vlogger gitu aja ngevlog terus Ngevlog nggak. kelihatan sama polisi kan. Oh ini Oke. ada fan-nya, mungkin mayatnya sekitar sini gitu. Oke. Di video tersebut terlihat van putih yang parkir di pinggir jalan. Van tersebut diyakini milik Brian dan Gabby. Pada 21 September jasad tersebut dipastikan bahwa ia adalah Gabby Petito. Penyidik belum mengatakan bagaimana Petito meninggal, tapi tim medis memastikan kematian Petito diakibatkan oleh pembunuhan. Kenapa emang kondisi mayatnya itu gue belum tahu kondisi itu kan seperti apa sih. Belum tahu sih, cuma dibilang pembunuhan aja. Siapa lagi? Iyalah. Udah itu udah ini banget sih, udah jelas lah menurut gua. Udah ada clear sih sebenarnya jalannya itu kemana. Gitu, mungkin keberadaan Brian sekarang, Fat, boleh? Jadi kemana sih Brian ini sekarang nih? Kan dia udah pergi nih. Jadi sekitar 75 personel dari 16 lembaga melakukan pencarian terhadap Brian. Pencarian ini juga melibatkan tim penyelam yang akan melakukan pencarian di Carlton Reserve. Polisi Port awalnya memfokuskan pencarian di hutan belantara Carlton Reserve, mengandalkan drone untuk video dan anjing pelacak. Jadi Carlton Reserve dikenal sebagai cagar alam yang berbahaya dan luas. Banyak area yang tengah banjir tinggi di area tersebut. Hal itulah yang membuat polisi sulit melakukan pencarian. Gitu. Dan katanya tuh ini adalah pekerjaan berbahaya bagi kru pencarian karena mereka mengarungi rawa-rawa yang dipenuhi buaya dan ular serta jalur hiking dan bersepeda yang banjir, kata polisi Port gitu. Jadi memang medannya tuh sulit banget. Medannya susah. Dan kurangnya sinar matahari juga mempengaruhi visibilitas untuk melakukan pencarian. Gelapnya malam juga sangat menghambat usaha pencarian, terutama jika seorang yang dicari
tidak memiliki sumber cahaya. Iya. Gelap Kayak- banget gitu Udah kayak berarti. nyari Bigfoot aja. Iya anjing Bigfoot. Iya Ketemunya juga malah Bigfoot kan ntar. ya. Iya. Iya. Oke, tapi ada beberapa orang nih percaya bahwa Brian sudah meninggalkan Amerika dengan menggunakan jet. Dikarenakan tersebar sebuah foto yang mirip dengan Brian sedang makan di suatu restoran Meksiko. Wah. Gue lihat fotonya sih, Mirip-mirip tapi. lumayan mirip sih. Cuma mungkin kan ya namanya orang bule mirip-mirip kali Bim. Iya, orang ada 7 kembaran kan di dunia. Oh iya. Bisa jadi salah Tapi, satunya. ya mirip sih, ada brewoknya juga gitu. Iya. Tapi yang nggak tahu ya. Tapi banyak juga yang percaya Brian bersembunyi di Appalachian Trail, yaitu sebuah jalur pendakian di Amerika. Pernyataan ini didukung oleh teman Gaby, Ross Davis, yang mengatakan Brian pandai dalam bertahan hidup di alam dan ia pernah melakukan sebelumnya. Katanya tuh Brian pernah 4 bulan apa ya tinggal di alam gitu Bim. Alam baka. Rindu alam. Scorpion aja. Anjing, akak aja. Itu 4 bulan Iya, anjir iya. tinggal di kayak ya di alam-alam gitu lah. Tapi kalau gue jadi dia sih gue pasti keluar negeri sih. Iya gak sih? Waktunya Iyalah. cukup kan? Cabut pasti. Gue juga kalau jadi dia cabut keluar negeri gitu. Antara cabut keluar negeri, tapi yang paling fatal adalah kalau seandainya dia tuh Iya, meninggal beneran. Ya, entah bunuh diri atau misal dimakan buaya atau apa ya kita nggak tahu, udah hilang udah itu. Kasus hilang. Case close, unsolved lamanya. Kasusnya ini lama untuk nggak ketemu-temu itu lama banget gitu. Dan tapi emang susah juga kan karena saat orang yang tahu bener detailnya pasti si Brian. Kalau misalnya dia ketemu dia nggak mau ngomong pun juga tetap aja. Karena menurut gue kemungkinan dia ditangkap tuh besar karena dia nggak kooperatif gitu loh. Gue nggak tahu sih statementnya dia tuh apa ke polisi ya sampai dia nggak mau ngaku gitu loh. Tapi setahu gue kalau udah dia dijadiin person of interest terus udah gak nemu siapa-siapa lagi, harusnya sih dia ditangkap dan langsung disidang harusnya. Di sidang gimana Dan- maksudnya? Di sidang dia jadi tersangkanya harusnya. Oh, Kalau udah karena gak ada siapa-siapa lagi. nggak ada motif kayak dari orang lain gitu ya, Riz ya? Iya. Cuma dia doang gitu ya. Ya kalau udah cuma dia doang, mungkin kalau person of interest mereka masih nyari gitu loh. Dan Hmm. ketika udah gak ketemu mungkin emang Brian dijadiin tersangka. Oh. Cuma sebelum dia dijadiin tersangka dia udah pergi duluan. Oh, udah tahu berarti Iya. nih ya. Kayaknya udah konsul sama pengacaranya dah kayaknya dah. Bisa Bang, sih. ini gimana Bang? Anjir, tapi ini sih menurut gua si Brian ini Anjing banget. kayak apa ya, dia tuh sebenarnya bisa lolos tuh dalam arti kalau seandainya emang enggak kok si Gaby mungkin ketemu orang dulu sebelum pergi. Gue juga nggak tahu misalnya gitu, tapi gue nggak tahu statementnya dia apa kan sebenarnya kan. Tapi Kayak ya karena udah berduanya itu sih Bim. Maksudnya kalaupun bukan si Brian yang bunuh nih, pasti dia ada andil lah kayaknya. Even kayak cuma dia si Gaby-nya pergi nih. Tapi kan ujung-ujungnya tetap berdua juga tuh. Iya. Nggak bisanya. Udah pasti dia. Kalau mau menurut alibi gue sih, apapun. dia udah bener-bener gak bisa ini sih dibuktiin gak bersalah menurut gue. Mungkin udah konsul ke pengacara kan kayak, terus pengacara bilang masih Bang. Masih bang juga pengacaranya. pengacaranya bilang susah gitu, ini case-nya lu udah susah banget karena lu udah kelihatan bersalah banget. Mungkin itu titik di mana dia kayak gue harus kabur. Iya. Nggak ngasih tahu siapa-siapa, dia kabur aja karena dia udah tahu dia nggak bakal menang gitu di case ini. Mungkin emang pengacaranya udah bilang mungkin lo harus ngaku bersalah untuk ngurangin Hukuman. hukuman. Iya, Tapi nggak mau, maunya Iya. kabur. Iya karena Gue dia sih- mikir dia juga bisa bertahan hidup kan di Iya. luar sana gitu. Iya menarik nih kasus Gaby Pepito ini. Sampai sekarang kita masih belum ada bukti jelasnya kita, karena jadinya nyari Brian juga, nyari Brian yang hilang gitu. Kita apa kayak episode kedua kita nyari Brian gitu kan. Malas juga nyari dia sih sebenarnya, nggak ada yang menarik juga gitu. Iya. Karena ya benar sih, gue setuju, bukannya seuzon atau gimana, tapi kita nyoba apa ya, narik garis benang merah dari titik ke titik aja. Cari orang lain juga. Cari siapa? orang lain siapa, nggak ada. Misalkan dia juga kayak dibegal, Hmm. dibunuh Gaby-nya, tetap bersalah nggak tuh Brian menurut hukum? Enggak sih, karena Brian nggak tahu misalnya kan. bukan Makanya gua nggak tahu masalah tuh. bersalah tuh, enggak, goblok aja. Kalau misalkan dia dibegal terus dia kabur pulang nggak ngelapor, goblok aja. Iya sih, harusnya itu ya, itu yang kayaknya yang masalahnya karena dia nggak mau ngelapor ya. Iya, tapi gue masih kepo sih gimana Iya, gitu. secara logik ketika lu dibegal ya pasti lu ngelapor. Kalau lu nggak ngelapor ya berarti lu. Iya Iya benar-benar juga. Iya gitu sih, maksud gue ya gimana ya, lu hilang apalagi meninggalnya di hutan kan akhirnya kan. Iya kayak terpencil juga ya. Terpencil. Pasti ada yang ngebuang, nggak mungkin Nggak ini. mungkin, iya maksud gue. Benar juga. Oke lah. Anjir. Kalau untuk kasus Gaby Pepito ini menurut gue udah cukup terbuka ya siapa pelakunya ya.
mau bukannya sozone atau gimana, tapi kemungkinan paling besar itu adalah si Brian Laundrie. Iya benar. Gitu, dan sampai sekarang dia masih orang yang dicari. Dan mungkin kalau kalian punya fakta menariknya bisa langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Kayak gitu kira-kira nih siapa sih menurut kalian gitu. Karena Udah kita jelas, bro. nggak bahas siapa-siapa orang-orang lagi selain Iya Sven. susah emang karena travelingnya berdua Bim. Mau Iya. sama siapa Orang lagi? Si Brian juga nggak ngasih nama siapa-siapa kan ya? Iya. Iya, dan Malah dan kabur. kasusnya ini masih ongoing banget, masih ada sosial media dan website yang kalau lu punya bukti ya lu bisa share di situ ya. Iya Benar. kan? Jadi Siapa masih tahu ya. open banget lah. Brian lagi makan roti bakar. Oh, Dipotong. Roti di bakar. Garut ya. Ini kalau nggak Brian kayak Hitler dong nanti di Sukabumi apa Hitler. Anjir. Tapi aneh kalau banget. emang si Brian kesini kayaknya nggak ketahuan dah kayaknya dah. Iya, iya. Karena Iya kan sih, awareness-nya Iya. nggak tinggi. Masih Apalagi bukan. kasusnya pakai bahasa Inggris. Jangan dikasih ide gue Brian. Oh iya. Brian dengerin ke sini anjir. Kasusnya pakai Iya. bahasa Inggris kayak siapa yang tahu. Nggak bisa bahasa Inggris. Orang Indonesia kayak gitu mulu. Ke daerah-daerah ya kan. Iya, ke daerah terus di alam gitu, desa-desa ya. Iya. Iya kan Indonesia. Tapi Brian kalau ke Indonesia desa-desa mistis bro. Gimana bro, takut dia Nggak bro. mempan bro. Nggak. Badan orang Amerika. Aduh, mental. kakak aja. Tapi itulah kasus Gabby Petito ya. Mungkin orang hilang yang kita mau ngangkat tema ini juga karena masih baru juga ya, dan penasaran juga sih sebenarnya. Dan akhirnya gue tahu sih opini Fedrian, opini Faris gitu, dan opini kalian juga ya. Walaupun tidak kita ngasih tahu secara langsung ya, tapi kayaknya juga udah iya Udah ketebak tahu ya, anjir udah mah ketebak. siapa. Ketebak Dari- sih sebenarnya kan gitu. Gitu. Mungkin untuk kasus Gabby Petito seperti itu ya. Kita nggak terlalu banyak teori juga karena emang kasusnya juga masih belum bisa dieksplor, tapi at least kalian dapat insight, kalian tahu kasusnya bahwa ada orang hilang yang sekarang masih dicari. Gitu ya. Mungkin kalian juga bisa bantu ya. Kayak gitu. Dan mungkin minggu depan ya sedikit lah bocoran lah. Nih gue kepo banget sama hal ini sih. Gue pengen bahas lah ibaratnya mati suri. Gue pengen bahas itu tuh. Kenapa sih mati suri itu bisa terjadi? Ilmiahnya tuh seperti apa? Mistisnya tuh kayak gimana? Ada beberapa kesaksian orang mati suri. Ada yang sampai ngeliat neraka dulu, ada yang inilah, ada yang itu gitu. Nah, kita akan bahas itu di minggu depan mungkin. Yang komen-komen gila ya, makin gila. Ada yang kemarin masalah bahas dinosaurus bentuknya kayak gimana. Yang paling absurd ini. Bahas dong Adam dan Hawa. Kenapa sih dia bisa maksudnya bisa punya anak banyak, terus rasnya tuh lama-lama makin beda-beda gitu. Ada yang ini gila, kita baru tahu coy. Gila. Bahas ke-8 raja Thailand. Ini 3 kerajaan dinasti Cina loh. Iya. Gua aja gak berniat tahu. Yang ininya ya keturunan rasnya nggak ada niat ya. Kayak udahlah biar berlalu. Iya anjir, tapi menarik sih, makin kesini orang mulai kayak mungkin komen-komennya mungkin semakin unik gitu ya. Apakah lama-lama Anda bercanda ya komennya ya? Tapi lucu aja. Kayak seolah-olah Bang bahas afterlife dong. Kita bertiga masih belum ada yang mati aja. Iya kan? Lama-lama lucu Ngeri komen-komennya. anjir tapi lama. Terus. Bang, bahas dong cara Dajjal turun ke bumi. Jadi bercanda. Kayak kita lagi di prank deh ini. Oke lah ya, tadi kita udah bahas Gabby Petito, jadi bahas yang lain juga gitu. Intinya itu sih, kita mungkin butuh komen-komen dari kalian juga ya, kira-kira apa. Kalau kalian punya fakta menarik tentang Gabby Petito bisa langsung share aja, kasusnya udah sampai mana ya. Iya benar. Gitu, jangan lupa juga lah follow ya di noise Dajjal. gitu. Enggak follow Dajjal ya. Pokoknya dia follow kita Opini Tengah Malam gitu. Komen-komen semakin unik semakin menarik, diskusi semakin unik semakin menarik juga. Gitu, dan ya itu aja sih. Gitu, dan kira-kira ide live apa yang bisa kita bahas untuk di noise live biar semakin asik gitu. Oke lah. Segitu ya dari Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.